Alkisah di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dengan seorang anak gadisnya di suatu gubuk tua. Anak gadis itu bernama Jelita. Jelita memiliki wajah yang sangat cantik, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas dan sangat manja. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaan Jelita harus dituruti tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Suatu ketika, Jelita memanggil ibunya dengan nada yang keras. Ibu! Iya, Nak. Bukankah udah aku bilang, setiap aku bangun, ibu itu harus sudah menata kamar ini hingga rapi dan membuatkan aku susu untukku. Kenapa ibu nggak ngelakuin itu? Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu tahu kan kalau aku ini lagi sibuk. Siang hari pun tiba. Sang ibu mulai bersiap-siap berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara Jelita tidak selesai-selesainya merias wajahnya di kamar. Sang ibu tidak lupa mengajak Jelita untuk membantunya di sawah. Nak, Apa sih, Bu? Nak, ayo bantu ibu kerja di sawah. Enggak lah, Bu. Nanti kalau kukuku dan kulitku kotor ini gimana? Nggak mau aku. Apa kamu tidak kasihan sama ibu, Nak? Saya ini lagi dandan ya, Bu. Ibu aja yang ke sawah. Karena ibu itu sudah tua. Dan tidak mungkin lagi ada laki-laki yang tertarik dengan wajah ibu yang keriput itu. Ya udahlah, Nak. Biar ibu aja yang ke sawah. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara Jelita tetap saja tinggal di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Sesampainya di sawah, sang ibu bertemu dengan rekan kerjanya dan menanyakan keadaan Jelita. Di mana Jelita, Bu? Di rumah. Sedang apa? Kok di rumah terus? Tidak tahu. Mungkin sedang berdandan. Hah? Dandan? Loh, apakah dia tidak mengantarkan makanan untukmu, Bu? Tidak tahu. Waktu telah menunjukkan sore hari. Ibu pun pulang dari sawah. Jelita yang melihat ibunya pulang langsung menghampirinya dan meminta uang upah hasil kerja ibunya untuk membeli alat-alat kecantikan. Ibu pulang. Upahnya untuk aku mana, Bu? Nah, ini dia. Jangan, Nak. Uang itu untuk membeli beras. Tapi bedaku habis, Bu. Mesti harus beli yang baru dong. Kamu memang anak tak tahu diri. Bisanya cuma minta uang aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Jelita. Hingga pada suatu hari, ketika ibunya hendak ke pasar, Jelita berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi, ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang ia maksud. Kemudian ibunya mengajaknya ke pasar. Ibu, tolong belikan alat kecantikan lagi ya, Bu. Yang mana, Nak? Ibu nggak tahu. Yang itu loh, Bu. Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar. Aku nggak mau ya kalau ibu ngajak aku ke pasar. Tapi, ibu nggak tahu alat kecantikan apa yang kamu maksud, Nak. Ya udah, aku mau ke pasar, tetapi dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku. Memang kenapa, Nak?
Aku ini malu ya pada orang kampung jika berjalan dengan ibu. Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Ibu itu harusnya ngaca. Lihat wajah ibu yang keriput itu dan pakaian yang sangat kotor. Aku malu ya punya ibu berantakan seperti itu. Titik. Ya sudah kalau itu maumu. Walaupun sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Jelita berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, namun penampilan mereka kelihatan sangatlah berbeda. Sesampainya di pasar, Jelita berjalan menghampiri toko kecantikan langganannya itu. Sementara itu, ibunya memberi sayuran di sampingnya. Adapun warga yang sedang mulai membicarakan Jelita dan ibunya. Susan, bukannya itu Jelita ya? Yang biasanya angkuh dan jahat kepada ibunya. Iya benar, itu Jelita sama ibunya. Aku sering dengar loh kalau Jelita itu sering bicara kasar sama ibunya. Wah, Jelita itu anak yang sangat durhaka ya. Semoga dia cepat berubah ya. Iya benar, semoga aja ya. Yuk lanjut belanja. Ayo. Setelah itu, Sukma dan Susan lanjut berbelanja, begitu juga dengan Jelita dan ibunya. Saya mau beli. Oh iya, silakan dipilih. Di sini lengkap produknya. Saya mau yang ini aja. Berapa ya harganya? Itu hanya 20.000 saja. Ya udah deh Mbak, saya jadi ambil yang itu aja. Ini ya uangnya. Ya, terima kasih. Saya mau beli, Bu. Oh iya, silakan Bu. Saya mau beli sayur kangkung dan bayam. Berapa harganya? Sayurnya 5.000-an, jadi jumlah semuanya 10.000 aja. Ini uangnya. Terima kasih Bu. Setelah belanja semua keperluan, ibu dan Jelita pulang. Tetapi di tengah perjalanan, Jelita dan ibu bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Hai Jelita. Mau kemana kamu? Aku mau ke pasar. Terus siapa yang ada di belakangmu? Apakah dia itu ibumu? Bukan, bukan kok. Dia itu pembantuku. Oh, pembantumu ya? Ya udah Jelita, nanti kita ketemu lagi ya. Dah. Dah. Tidak lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan para pemuda-pemuda. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya bener. Wanita itu teman kita. Iya kan Sani? Iya benar. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Kasihan sekali wanita di belakang Jelita itu. Siapa ya dia itu? Apa mungkin dia itu? Jangan berpikir macam-macam. Gak boleh menduga yang tak baik itu. Mau berkenalan dengan dia? Aku ikut dong. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Dia itu pembantuku. Hai, manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan. Sudah aku bilang, dia itu pembantu. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargai orang ini meskipun dia pembantumu. Alangkah terlukanya hati sang ibu mendengar semua itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan rasa sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kuasa Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki,
Ketika perubahan telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, oh ibu, ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ibu, ampunilah anakmu. Maafkan ibu, nak. Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semua telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang yang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya tersebut disebut dengan batu menangis.